mutusin buat pacaran itu ada kayak peraturan wajib tapi nggak tertulis. Setahun ya? Oh, sebulan. Bukan, baru sebulan. Pacaran baru sebulan terus ke gap gitu sama sahabat sendiri. Dan akhirnya hubungannya berakhir di situ. Enggak, masih lanjut. Wow. Karena ya Ini cukup ini ya. Cukup aku menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain gitu loh. indikasinya apa tuh? Cheating. Cheating. Yes. Wow. Cheating. Kalau punya cara itu. Terus Ya, tapi gimana ya? Hai fellas, kenalin gue Brian. Dan selamat datang di Talkie Talkie. Kali ini kita mau ngebahas banyak sedikitnya tentang toxic relationship. Dan udah bareng gue ada Bang Dava Rahmanda. Halo Bang. Halo. Boleh kenalan dulu namanya siapa, terus sekarang lagi sibuk apa nih? Namaku Dava Rahmanda. Biasa dipanggil Dava, kalau sekarang sih lagi sibuk kerja aja. Lagi sibuk kerja. Profesinya sebagai? Seorang anggota Polri. Seorang anggota Polri. Oke, kita sudah bersama Bapak anggota Polri. Waduh. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin soal toxic relationship, dan katanya nih topik ini tuh di request langsung sama Bang Dava. Bener nggak nih? Tolong diklarifikasi dulu. Kenapa tuh? Karena kayak aku tuh pernah punya pengalaman, punya hubungan. Jadi aku pikir kayak kalau ini dijadiin topik kayak bisa mengedukasi teman-teman juga yang lagi terjebak di relationship mungkin. Tujuannya untuk edukasi. Dan kalau ngomongin soal relationship nih ya, kalau gue pribadi adalah seorang yang tidak mempraktikkan relationship ini. Maksudnya gue sudah tidak mempunyai hubungan semenjak 2018. Sekarang udah 2021, berarti udah sekitar 3 tahun ya. Bukan karena nggak ada, tapi emang nggak mau aja. Karena menurut gue relationship itu cenderung apa ya, di anak muda itu banyak hal-hal yang nggak enak gitu, dan kadang-kadang juga mengganggu studi gue. Nah kalau Bang Dava sendiri nih, menurut Bang Dava relationship itu seperti apa sih? Relationship itu ya ini sih hubungan yang disepakatin sama kedua orang. Misalnya kalau kayak ini tuh pacaran ya. Ya, mungkin kita bahasnya pacaran. Ya, pacaran dulu ya. Misalnya pacaran ini tuh kan kayak kesepakatan antara kedua belah pihak dari si A sama si B. Dan harus fokus lagi nih tujuan awalnya itu apa. Masing-masing kayak itu pasti harus punya goals yang harus dicapai ya. Betul. Otomatis ketika kita mutusin buat punya hubungan, kita mutusin buat pacaran, itu ada kayak peraturan wajib tapi nggak tertulis. Nah, contohnya tuh kayak yang pertama ya saling bahagiain, itu wajib kan ya. Betul. Terus juga gak boleh saling nyakitin, dan intinya mah kalau hubungan dua orang buat satu tujuan yang sama. Kalau gue sih pribadi ya, kalau misalnya nanti gue akan menjalani sebuah hubungan, gue bakalan ngeset tuh bener-bener yang namanya goals. Jadi kayak tujuan lo pacaran apaan sih gitu. Masa pacaran mau main-main aja, kan sekarang umur udah berapa, ya gak sih? Bener. Nah, ngomongin soal toxic relationship. Toxic relationship itu gimana sih Bang Dava mengartikan toxic relationship ini? Kalau toxic itu ya sesuai dari kata-kata yang denger toxic, berarti ya salah satu dari antara dua itu ada yang merasa kayak salah satu pihaknya ngerasa sakit, atau salah satu pihaknya ngerasa dirugiin deh pokoknya. Berarti kalau udah dari salah satu dari dua orang ini tuh udah berasa kayak sakit sendiri, susah sendiri, itu menurut aku pribadi udah bisa dikatain toxic relationship sih. Toxic relationship ini banyak indikasinya ya, banyak indikatornya gitu. Dan salah satunya adalah mungkin kita bisa bilang posesif gitu, ya nggak sih? Kalau gue pribadi sih, gue pernah ada di hubungan yang cukup toxic juga. Jadi mantan gue itu adalah orang yang sangat-sangat posesif gitu. Jadi sampai akhirnya gue ngerasa kayak, wah ini udah nggak bener nih gitu. Kalau Bang Dava sendiri gimana sih pengalaman toxic relationship-nya? Mungkin bisa diceritain sedikit dulu gitu. Baik, jadi dulu itu kan aku pernah punya hubungan. Jadi hubungan ini tuh berjalan sekitar setahun 2 bulan. Cukup lama juga. Ya, cukup lama juga, setahun 2 bulan. Nah, dari awalnya tuh sebenarnya hubungan kita ini tuh udah nggak sehat. Udah nggak sehat? Ya, dari awal udah nggak sehat. Indikasinya apa tuh? Cheating on me. Cheating, yes. Wow, cheating. Kayak lagunya Charlie Puth tuh, cheating on me. Terus. Ya, tapi gimana ya? Karena ini didasari dengan sayang. Ya.
otomatis kan pakai perasaan. Betul. Nah kalau perasaan dipakein logika ya kan nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin kalau perasaan bisa dipakein logika ya nggak bakalan ada yang namanya ketulusan, benar nggak? Betul. Karena kita nggak bisa memandang sebuah hubungan itu dengan logika sebenarnya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya logika itu terpakai di mana-mana, tapi untuk khusus dalam sebuah hubungan pacaran itu kayaknya kita nggak perlu terlalu banyak menggunakan logika ya nggak sih? Nah, lebih ke menggunakan hati. Gitu. Terus gimana tuh? Ngomong-ngomong ini aku bukan tipikal orang yang apa sih? Pokoknya selama aku hidup ya. Yang aku beneran ngerasain kayak bucin, kayak sayang sama orang tuh ya itu di last relationshipku. Nah jadi itu dari berjalan sebulan aku diselingkuhin dan itu kayak sama sahabat aku sendiri. Dan aku ngegap mereka. Yes. Waduh, ini sebuah pengalaman yang cukup ini ya, cukup membakar hati juga. Kalau boleh jujur sih kita punya pengalaman yang sama sih. Jadi gue pernah, akhirnya hubungan gue berakhir di 2018 itu karena salah satunya itu cheating gitu. Ngomongin soal cheating, menurut lo apa sih arti cheating itu? Contoh simpel aja ya. Cheating atau kayak selingkuh itu nggak selalu kayak kita sampai bikin hubungan baru lagi nih. Udah kita udah punya hubungan terus kita bikin hubungan baru lagi, bukan. Nggak hanya itu. Misalnya kayak gini. Kita kalau punya pasangan ya berarti ya harus luar dalam pasangan kita harus tahu. Betul. Misalnya ada hal kecil yang misalnya kita lakuin, tapi kita tahu kalau misalnya aku ngelakuin ini pasti pasanganku bakalan marah. Mendingan aku nggak kasih tahu. Nah itu udah bisa dikategorikan kayak selingkuh kecil. Nggak selalu selingkuh itu kayak lo sampai bikin hubungan baru sama orang atau lo gini sama orang, tapi kayak lo merahasiakan sesuatu dari pasangan lo yang lo sendiri tahu kalau seandainya pasangan lo itu tahu dia bakalan marah. Kalau gue pribadi sih mengartikan cheating itu adalah, ini gue mengambil kata-kata dari salah seorang YouTuber juga. Jadi gue tuh nonton YouTube-nya Eno Bening kan. Di salah satu videonya tuh dia pernah bilang kalau selingkuh itu bukan ketika lo punya hubungan baru. Benar, gue setuju sama lo. Tapi selingkuh itu dimulai ketika lo chatan sama salah satu orang tapi lo nggak mau pacar lo tahu. Gitu. Misal nih, sesimpel nanya tugas deh. Kalau gue kan masih mahasiswa nih ya, nanya tugas gitu. Misalnya pacar gue nanya tugas ke temen cowoknya gitu, tapi dia nggak mau gue tahu. Nah itu udah bisa dikategorikan cheating kalau kata gue. Soalnya ya apa yang mau disembunyiin gitu loh, kenapa harus sembunyi padahal kan itu cuman obrolan biasa ya nggak sih. Kalau lo sendiri sejak kapan lo merasa pacar lo itu selingkuh? Gak ngerasa sih ya, tapi udah ngegap sendiri. Emang selingkuh tuh itu baru jalan, pokoknya baru pacaran deh, masih masa sayang-sayangnya bucin-bucin banget, itu baru jalan sebulan. Dan ke gapnya itu sehari setelah ini 1 bulan. Udah bisa katain di enif nggak sih? Pas 1 bulan? Setahun ya? Bukan, baru sebulan. Pacaran baru sebulan terus ke gap gitu sama sahabat sendiri. Waduh. Dan akhirnya hubungannya berakhir di situ? Enggak, masih lanjut. Wow. Karena ya ini cukup aku maafin. Mind blowing sih. Iya, aku maafin gitu kan. Karena sebenarnya dari awal pacaran tuh aku udah tahu kayak ini anak, banyak banget dari teman-teman aku yang ngatain lo nggak usah sama ini deh, nggak usah pacaran sama ini. Tapi udah lo banyak mau kayak mematahkan stigma itu. Iya, aku tuh kayak ngelihat dia tuh, I know she's a good girl. Yeah. Aku tahu dia orang baik gitu loh. Jadi aku pengen buktiin ke mereka kalau ini anak orang baik, bisa berubah segala macam deh gitu kan. Tapi pada akhirnya, dan itu cheating on me tuh kejadiannya nggak sekali tapi berkali-kali. Wow. Berkali-kali. Gak dihitung ya, sampai kalau dihitung mungkin lebih dari 10 ya. Wow. Ini sekaligus juga membenarkan apa yang ada di pikiran gue. Karena di pikiran gue itu ya, sekalinya orang itu udah cheating, dia akan cheating selamanya. Makanya tuh selama gue kenalan sama orang ya, misalnya kenalan sama cewek gitu, gue pasti nanya, lo pernah selingkuh nggak? Segampang itu. Karena menurut gue kalau ada orang yang udah pernah selingkuh, dia bakalan gitu terus. Soalnya karena hidup ini adalah sebuah pengulangan ya, kalau kata siapa gitu, ada seorang filsuf gitu. Nah, masih ngomongin soal toxic relationship, akhirnya hubungan lo tetap berjalan itu sampai berapa lama? Berjalan sampai akhirnya itu 1 tahun 2 bulan, dan itu siklusnya itu kayak putus balik, tapi yang nggak lama, karena ya didasari dengan perasaan yang sama-sama sayang, tapi sama-sama nyakitin gitu loh. Kayak
aku ngerasa sakit gara-gara sikapnya dia, dan dia juga ngerasa sakit sama sikap aku gitu. Setahun 2 bulan menjalani hubungan toxic relationship, apa sih yang lo dapat dari hubungan itu? Yang paling berharga sih yang pertama itu pembelajaran hidup sih. Kemarin dapatnya pembelajaran hidup, terus juga kayak banyak hal yang sebelumnya nggak pernah aku temuin. Aku bisa dapat life lesson dari my last relationship. Boleh di-share sedikit pengalaman hidup yang seperti apa mungkin ada fellas di rumah yang mau tahu gitu. Pengalamannya sih yang pertama itu, kita baik ke orang, nggak menjamin orang juga bakalan memperlakukan kita baik gitu loh. Tapi kita nggak boleh jadi orang jahat juga karena kita nggak diperlakuin baik. Karena gini loh, kayak aku tuh percaya aja, sesuatu yang kita kerjain itu pasti ada timbal baliknya. Jadi even misalnya lu udah baik, lu dijahatin orang, dan yang lu dapat malah kesedihan atau kayak berlawanan lah dari yang lu ekspektasiin. Lu berharap lu ngelakuin kebaikan, dibalas kebaikan juga, tapi enggak. Yang sia-sia itu bukan orang yang baik, sekalipun kebaikannya disia-siain gitu sih. Yang sia-sia itu bukan orang yang baik, sekalipun kebaikannya disia-siain gitu ya. Tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran gue gitu. Jadi tuh akhirnya lo selesai di hubungan itu setelah 1 tahun 2 bulan dan lo mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga itu ya. Dan kalau setelah selesai hubungannya tuh apakah masih temenan lagi kah atau udah lost contact? Pokoknya tuh dulu sampai kayak di puncak dari hubungan itu, aku pernah bilang gini ke dia, bilang, oh nggak apa-apa, lo sakitin gue terus, selagi gue masih sayang lu, gue bakalan maafin, gue bilang gitu kan. Jadi ya itu terjadi kayak berulang-ulang, ya dimaafin, sampai akhirnya tuh gue bilang, I think it's enough, aku nggak bisa lanjut lagi karena terakhir itu ada masalah ya. Oke, di titik apa sih lo itu, akhirnya merasa kalau that's enough ya? Nah, gue tuh ngerasa kayak sampah. Wow. Ini tuh gue nggak tahu nih ya, dia cheating sama mantannya apa gimana, gue nggak tahu. Cuman ya kalau lo di posisi gue misalnya kayak tiba-tiba lu nge-gap pacar lu, save-an kontak lagi sama mantannya yang udah lost kontak beberapa lama. Terus kayak lu nanya, itu hal yang wajar ya. Betul. Jadi gue tanyain, ini kenapa nih bisa ada kontak si ini segala macam, gue bilang. Sejak gini, oh iya kemarin dia sakit gini-gini, aku cuma nanyain doang. Nah, and then my question is, kalau emang sakit, kenapa sih lu nggak ngechatnya di Instagram aja? Kan Instagram lu gue pegang. Jadi kenapa sih lu nggak izin gue dulu gitu loh? Even kayak ya sebenarnya nggak ada aneh-aneh, tapi it's not good. Kayak bawa orang yang masa lalu ke dalam hubungan. Betul. Karena menurut gue sih kalau ketika kita mau memulai hubungan baru, kita harus selesai dulu dengan masa lalu kita. Tapi lo sendiri percaya karma gak sih, bro? Percaya, tapi gue nggak pernah berharap dia dapat karma. Nah, benar. Karena kalau gue pribadi, gue bukan penganut orang yang percaya karma. Tapi menurut gue apa yang kita lakukan ke orang itu seolah-olah apa yang akan orang lakukan ke kita gitu. Kalau karma kan setiap perbuatan baik akan dibalas baik. Perbuatan jahat akan dibalas jahat gitu. Kalau kata gue sih, selama kita berbuat baik, berarti itu yang kita harapkan dari orang-orang kepada kita. Gitu juga kalau kita berbuat jahat. Misalnya kita berbuat jahat sama orang, sesimpel misalnya, sesimpel kita nggak bayar parkir misalnya. Kan banyak tuh orang-orang di luar sana tuh yang malas banget bayar parkir, nggak tahu kenapa. Ya menurut gue tuh adalah salah satu tindakan yang cukup nggak terpuji gitu. Dan ketika lo melakukan hal itu, pada dasarnya lo melakukan itu buat diri lo sendiri gitu. Dan suatu saat nanti lo akan terima perbuatan itu lagi gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, fellas di rumah, di depan gue sudah ada makanan khas Minangkabau dari Kabau Marketplace pastinya. Ini makanan yang sangat-sangat Minang banget gitu. Selain keripik-keripik ginian nih, juga ada rendang, juga ada makanan-makanan khas Minang pastinya. Buat fellas di rumah yang mau cobain, langsung aja beli di Kabau. Kita ada di website www.kabau.com, dan kita juga sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli.com, di Bukalapak, dan semua platform digital lainnya. Mau beli apapun yang khas Minang, belinya di Kabau aja. Kabau Marketplace, beli apapun, bayarnya cuma 1 ongkir. Oke, kita lanjut ngomongin soal stigma cowok berseragam. Ini mungkin agak sensitif, tapi gue tertarik banget soal ini karena di Twitter itu sempat rame gitu. Gak cuman dari instansi yang
tempat Bang Dava bekerja aja, cuman dari banyak instansi itu sampai dibikinin sebuah akun Twitter itu namanya TXT dari orang berseragam. Itu akunnya isinya adalah tentang oknum orang berseragam itu yang godain cewek, terus menyepelekan wanita gitu. Nah, menurut Bang Dava sendiri nih sebagai seorang yang berseragam juga ya, gimana sih Abang menanggapi hal-hal kayak gitu? Gini sih, aku tuh kayak nggak asing sama ini yang barusan dikatain kan. Menurutku cowok yang berseragam itu nggak harus selalu kayak sama angkatan ini ya, yang perawat, bidan, segala macam kan ramai banget tuh kayak betul. Kayak yang nanya gini, "Bang, kenapa ini selalu ini Bang sama nakes sama yang perawat, bidan?" Enggak sih, tapi balik lagi ke sebenarnya tuh ya selera pribadi. Betul. Berarti nggak semua orang berseragam harus sama nakes juga. Nah, benar, itu poinnya, tapi kayak lebih ke diri masing-masing aja. Balik ke preferensi pribadi, ke kenyamanan. Terus juga kalau kayak yang tadi dikatain untuk oknum yang seragam, yang suka gangguin cewek ini segala macem, ya ini yang salah bukan seragamnya. Betul, yang salah adalah orangnya. Tapi orangnya. Benar. Tapi kan kebanyakan kayak orang-orang tuh bilang, wah polisi ini tukang PHP ini segala macam. No, yang salah bukan polisinya. Yang salah berarti sifat orangnya. Si oknumnya. Si oknumnya, bukan seragamnya. Kalau kita lihat ya, baik polisi, baik tentara Indonesia pun, menurut gue itu adalah orang-orang yang baik banget gitu. Kayak tentara deh misalnya, tentara itu kan menjaga negara ini dari ancaman dari luar kan. Sementara polisi itu menertibkan kita di dalam gitu. Dan menurut gue ini adalah profesi yang sangat-sangat mulia sih, dan salah banget buat orang yang memanfaatkan seragamnya buat hal-hal yang kayak gitu. Dan buat oknum-oknum ini, ya gue nggak tahu itu oknumnya siapa. Tapi kadang-kadang banyak juga gue lihat tuh di Twitter berseliweran tuh, ternyata tuh setelah ditelusuri lagi dia bukan bagian dari anggota tuh. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku. Nah, Bang Dava ini udah orangnya baik banget gitu, good looking, polisi lagi. Katanya bisa nyanyi juga. Bisa nyanyi. Di Instagramnya tuh sering banget tuh ya cover lagu kalau gue lihat. Sering. Kalau Bang Dava sendiri gimana sih tipe ceweknya gitu? Maksudnya ada punya standar tersendiri nggak sih? Kalau standar sih nggak ada ya. Nggak ada ya, tapi cuman yang penting ya setiap orang mah pasti mau pasangan yang baik. Betul. Akhlak sih menurutku yang pertama. Karena ya kalau dari looking, lu punya uang bisa dioplas. Bisa dibikin cantik ya. Tapi kalau misal dari awal akhlaknya udah nggak baik ya susah. Betul. Kalau kata gue sih, kalau look itu bakalan hilang, dan yang tersisa itu adalah kenyamanan. Ya sih, baik itu kenyamanan dalam kita berbicara, kenyamanan kita ngobrol sama dia. Kalau gue sih lebih ke ngobrol lah. Jadi kayak misal gue punya suatu saat nanti gue nikah ya kan, dan pasangan gue itu adalah orang yang good looking lah bilang gitu. Dan ternyata pas di umur 60 misalnya, akhirnya kecantikannya mulai hilang, dan masa gue mau cari yang lain lagi? Gak mungkin dong ya kan. Makanya gue lebih prefer tentang kenyamanan, lebih ke ngobrol sih. Karena kan nanti di hari tua, ketika fisik udah nggak lagi bagus nih ya kan, kita cuman bisa diem di rumah, duduk berdua sama pasangan kita. Ketika anak dan cucu kita udah mulai pergi satu persatu, maksudnya pergi merantau, bekerja. Mungkin kalau yang punya anak cowok itu udah ke rumah istrinya, ya kan. Dan yang tersisa ya cuman kita berdua. Dan gimana cara lo menikmati hal itu ya dengan obrolan, karena fisik udah nggak bisa lagi nih. Benar. Lo setuju nggak sama itu? Setuju banget. Oke, kita ada Q&A dari Instagram, kita lempar Q&A di Instagramnya Bang Dava. Mungkin bisa dijawab kali ya. Yang pertama itu ada dari Aisyah_Ramadhani182. Jadi katanya, aku sama pasangan aku udah kurang lebih 5 tahun dan baru LDR setahun, terus dia ketahuan selingkuh. Waduh, ini udah gimana ya? Gimana lo menanggapi hal itu? Tinggalin lah ya. Karena emang kalau gue pribadi ya, gue pribadi itu punya sebuah kalimat yang gue pegang dalam hidup gue, yaitu tidak ada kata maaf untuk sebuah pengkhianatan. Itu prinsip gue sih. Jadi kalau orang udah berkhianat tuh kayak udah lo jauh-jauh deh dari hidup gue gitu. Itu juga tadi dari pertanyaan kan dia bilang aku udah kurang lebih dari 5 tahun katanya. Bener. Itu sebenarnya dia bingung antara kayak mau lanjut
atau mau putus ya. Bener, karena dia Soalnya udah 5 tuh tahun kan. yang sebenarnya itu bukan nggak bisa move on dari orangnya, tapi dia itu hidup di dalam kenangan. Oke. Karena aku pribadi juga kayak gitu, waktu mutusin buat mau putus aku selalu ingat kayak senangnya ini segala macam. Enggak, karena ya kayak yang tadi, sekalinya selingkuh itu pasti bakalan terulang. Jadi kayak lebih baik lu nangis sekarang daripada lu harus sama dia tapi nangisnya tiap hari. Nah, camkan itu. Waduh. Kita lanjut, ada dari Marsito _ gimana sih cara melupakan seseorang tercepat versi Kadafa? Aduh. Gimana ya? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku agak susah kalau buat untuk melupakan, untuk move on lah ya, agak susah. Tapi aku tuh punya cara sendiri kayak gini. Misalnya aku sakit nih sama pasanganku ya. Ya itu jangan lari. Sakit, terima, rasain. Sakit sampai lu sembuh sendiri. Oke, berarti rasa sakit itu jangan dihindarin. Jangan dihindarin. Lo lakukan. Karena pernah yang kayak aku ngerasa sakit itu aku kayak lari dari rasa sakitku gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kayak ngantuin terus. Oh, akhirnya dikejar rasa sakit ya. Iya. Akhirnya tuh ya udah mutusin buat ini sakitnya terima. Karena nantinya itu puncak dari rasa sakit itu lu udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Oke, dan sebenarnya pain make us stronger ya. Benar. Rasa sakit tuh membuat kita jadi lebih juga kuat. Sampai tuh kayak orang-orang nanya kayak, Dav lu kok biasa aja sih pas putus, lo nggak gini-gini segala macem. Karena lo nggak tahu gue gimana yang udah gue lewatin gimana gitu loh. Jadi ya gue milih kayak better silent aja, diam aja sih. Oh, berarti lo bukan tipe orang yang curhat kemana-mana gitu ya? Enggak. Lebih baik pendem sendiri terus gue orang-orang nanya gue kok bisa ini. Aduh gue cuma bilang gini, gue juga nggak mau jelasin panjang-panjang. Cuman intinya gini aja, kalau yang lu dengar tentang gue baik, ya berarti gue baik. Tapi kalau lu dengar tentang gue jahat, ya berarti gue jahat gitu aja sih. Kalau gue pribadi punya prinsip gini, lo jangan nilai gue dari orang lain gitu. Kalau bisa lo nilai gue tuh ya ketika lo kenal gue, ketika lo ngobrol sama gue, di sana kelihatan kok gue tuh gimana. Soalnya gue anaknya nggak fake kok gitu. Kita berarti gitu ya cara melupakannya. Berarti rasa sakitnya dihadapi gitu ya. Jangan dihindarin, itu aja sih. Kalau kata gue sih kita tuh harus ini ya, harus menerima. Yang step pertama itu untuk melupakan seseorang adalah menerima. Kita terima dulu gitu, kayak oh ini orang udah nggak sama gue lagi nih. Pelan-pelan kita harus terima itu dulu sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya yang melupakan itu sendiri. Yang penting kalau nggak bisa dilupain ya santai aja dulu, kita terima aja dulu. Kita terima kalau hubungan ini udah selesai gitu dan kita udah nggak sama dia lagi gitu. Iya, sama kayak itu kan ada istilahnya terbentur akhirnya terbentuk. Itu nggak siapapun orangnya nggak ada yang namanya biasa. Yang ada mah kita dari nggak bisa membiasakan sampai kira terbiasa. Terbentur dan terbentuk. Itu adalah sebuah kata-kata yang luar biasa banget sih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ada dari Melisa Fitriana. Ketika kamu merasa hidupmu tidak lebih baik dari orang lain dan merasa hidupmu beruntung. Dan merasa hidupmu tidak beruntung, gimana tuh Bang Dava menanggapinya? Dulu aku pernah kayak yang di suatu masa bener-bener down banget. Mulai dari karir, lingkungan pertemanan, keuangan segala macam itu kayak bener-bener down banget. Tapi dari pengalaman yang pernah aku alamin itu, kita nggak punya siapa-siapa selain diri kita sendiri. Betul. Jadi jangan pernah kayak menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain gitu loh. Kalau lo mau bahagia ya usahain sendiri. Karena diri kita sendiri yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita sendiri ya. Karena emang banyak dari orang-orang di luar sana ya. Kadang-kadang tuh dia menyakiti dirinya sendiri itu lewat pemikirannya. Iya benar. Ya, misal nih kayak dia mau mendaftar sesuatu gitu, tapi udah pesimis duluan kayak ini gue nggak bisa nih. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dijalani bisa aja ya kan. Dulu tuh aku juga pernah kayak mikir, kenapa ya? Ini aku masalahnya banyak banget, nggak kayak orang-orang dan segala macamnya. Tapi akhirnya ya aku sadar kenapa aku itu masalahnya bertubi-tubi. Ya artinya aku beda. Aku spesial dari yang lain. Karena kayak kalau dilihat dari anak-anak seumurku ya, mereka yang masih kayak kuliah, masih seneng-seneng ini segala macam. Sementara aku yang di seumuran mereka kayak nggak bisa nikmatin masa muda, harus kerja, harus ini segala macam. Tapi balik lagi, apapun yang terjadi itu kan atas izin Allah dan itu pasti yang terbaik.
Betul karena Tuhan itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Kan? Terus juga Tuhan itu ngasih ujian yang nggak bisa kita lewatin. Tinggal gimana cara kita melewatinnya aja gitu, kayak semakin kita bersabar, semakin kita tabah, dan gue yakin hasilnya ke depan pasti bakalan lebih baik gitu. Kayaknya itu dulu deh buat episode kali ini. Makasih Bang Dava udah main-main ke Negari TV lagi. Dulu pernah diundang di Ranah Musik ya kan? Ya, di Ranah Musik juga. Betul. Makasih udah main ke Talkie. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Velas yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Talkie di Negari TV, dan pastinya masih bareng gue Brian. Saatnya gue Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and ciao.